Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hori Muhammad Mahmud dengan NIM 245311056. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan clean mode dan crop mode. Oke, pertama kita buka dulu clean mode. Oke, kita pilih Indonesia di sini. Kita tuh intinya mau dapetin data klimatologi di clean mode. Indonesia display selected in country. Nah, di sini karena kita ada di eh, Sungai Silahar, daerah Medan, ya kita pilih yang Medan Polina, ya daerah sini ada. Oke, terus kita ekspornya kita namain file baru, namanya eh Alptek. Oke, create subfolder, simpan di subfolder, pengen sama klimatologinya kita keluarin. Nah, kita buka Cropword. Jadi Cropword itu membaca data dari CleanWord. Gitu. Oke, kita minta ETO, kita minta rain. Oke, terus kita open. Tadi simpan di crop. Oh, enggak. Aptek harusnya ada. Aptek. Program files, aptek. Klimatologi open. Buat ini juga open. Nah, ini yang kita berguna itu adalah data effective rain dan ETO. Buat ntar ke data hujan. Nah, di effective rain ini, kalau misalnya di pertanian, hubungan sama ETO itu apa sih? Evapotranspirasi gitu kan. Semakin besar nilai evapotranspirasi, maka intinya air akan semakin surut. Semakin besar, ya, semakin besar nilai evapotranspirasi, berarti air akan semakin kering gitu. Semakin basah. Tapi kalau semakin besar artinya airnya semakin kering. Itu bertolak lurus dengan effective rain. Saat effective rain-nya besar, si ITO-nya menurun. Artinya apa? Artinya drainasenya penuh. Ibaratnya begitu. Nah, sedangkan saat yang di bulan-bulan yang saat ini nilainya besar, si nilai ininya kecil, effective rain-nya, ITO-nya besar, artinya apa? Artinya itu tidak masa kering. Jadi, nah, jadi setelah kita eh, masukin itu di clean mode, kita minta data dari clean mode, kita ekspor, kita masukin ke sini, dan kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa gunakan data-data daripada kedua aplikasi tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiri Muhammad Mahmud dengan NIM 245311056. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mendelineasi das menggunakan aplikasi ArcGIS yang akan menjadi percontohan untuk kali ini adalah Sungai Sitakurang. Oke, kita buka app-nya. Nah, ini tampilan awalnya. Ntar kita pilih langsung aja new file dan oke. Nah, untuk pertama kali apa yang harus kita lakukan adalah untuk masuk ke customize dulu. Kita setting dulu, pilih extension dan pastiin semuanya sudah tercentang. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian layers, terus kita klik kanan properties. Nah, di sini ada pilihan untuk memasukkan koordinat sistemnya. Nah, di koordinat sistem ini yang kita pilih adalah yang projected biar spesifik buat ke uh, yang project yang sedang kita lakukan. Nah, kita pilih ke kenapa UTM 47 North karena dilihat dari Sungai Sitakurak itu berada di 47 Northern. Nah, ini di sini ini Sungai Sitakuraknya. Oke. Next, yang harus kita pilih, ini kan sudah saya favorite. Nah, sebelum itu
Cara kita mendapatkannya itu kalau misalnya buat WGS UTM Zone 47 Northern itu kita ke projected, habis ke projected kita pilih masuk ke UTM, habis dari UTM kita ke WGS 1984, terus pilih Northern Hemisphere, terus kita pilih yang 47-nya. Nah, gitu. Terus kita habis pilih, kita apply. Habis kita apply, oke. Nah, di sini kita udah setting layersnya buat di koordinat tersebut. Di settingan UTM tersebut. Nah, terus yang kita harus lakukan adalah selanjutnya adalah add data buat masukin si data Demnasnya. Oke. Add. Oke. Nah, set kita minimize dulu. Oke, sudah terlihat rapih, tapi ini belum membentuk satu dam. Gimana caranya biar kita bikin dia jadi ibaratnya digabungin damnya? Oke, kita pilih ke mosaic to new raster di bagian search ini ya. Ini search, kita masuk, terus kita pilih mosaic to new raster, and then nah, yang ini. Data ini kita pilih buat kita masukin ke mosaic to new raster dulu. Output location-nya bisa kita pilih. Saya pengen dia keluarnya ada di output to bus. Oke, add. Ntar dia keluarnya output to bus, terus kita kasih nama. Merge underscore dem dot div. Ingat namanya harus seperti ini, datif banget, soalnya kalau nggak bakal keluar. Terus kita pilih spatial reference-nya, kita pilih ke yang WGS 1984 yang general dulu, ke geografi koordinat sistem. Habis itu kita zoom dia biar masuk ke world, terus pilih lagi WGS 1984. Nah, caranya kalau misalnya itu bisa ini itu favorite ya sebelumnya. Ini dulu. Oke, aduh, hampir salah. Oke. Nah, ini untuk tipenya kita harus lihat ke sini dulu di data Demnas. Nah, di data Demnas ini kita punya dia itu adalah tipe pixelnya 32 bit dan tipe pixelnya floating dan kedalaman pixelnya itu 32 bit. Nah, ini menjadi acuan kita buat tentuin ke tipe pixelnya. Itu berarti 30 bit float, karena di sebelumnya ada number of bands, kita masukin cukup 1. Nah, terus ini gak usah diubah, yang lain udah oke, aman. Oh, aduh, ini hati-hati. Di sini kalau even though kita udah nggak pegang itu lagi, udah beres ke yang lain, ini bisa berubah tadi, hampir tadi salah. Nah, udah aman. Terus number of bandnya 1. Udah. Nah, hati-hati di scrollnya ya. Okay, it's good. Yeah, should be good. Oh, ini kayaknya salah namanya. Merge.div. Oke. Ini udah benar lah. Ya. Iya, udah benar. Float 1. Oke. Kita tunggu. Selama dia masih berputar atau dia masih ada yang kayak gini, berarti dia sedang melakukan prosesnya. Oke, just wait. It should be long. It should be not long. Harusnya nggak lama. Oke. Artinya sudah terbuat. Nah, karena ini sudah ada, jadi saya nggak perlu data ini. Kita remove biar dia nggak besarin. Terus gimana kok hilang? Nah, caranya kita zoom to layers. Di zoom to layers ini baru ada. Oke. Sekarang kondisi dia itu ada di mana koordinat sistem. Nah, WGS 1984 belum sampai 47 Northern. Apa yang harus dilakukan adalah biar projectednya sama. Nah, itu ada tools lain, yaitu adalah project raster.
ini inputnya kita masukin yang ini, terus kita pilih projected, kita namain. Nah, output koordinat sistemnya kita pilih yang biar sama kayak si settingan layer tadi. Oke, ini nggak usah diganti apa-apa, and then okay. Loading. Cukup lama. Oke, sudah ke build. And then setelah ini kita ngapain lagi ya? Coba kita cek deh. Dia punya projected udah bener belum nih? Whoops, Nvidia-nya nyala, berarti agak berat nih. Kita add base map ya. Dan tarantang tung. Nah, keluar deh dia. Putih. Oh, nggak aman. Oke, nah benar lokasinya ada di daerah ini. Oke, and then selanjutnya kita ngapain lagi ya? Oke, kita coba tambahkan add data untuk situasi annotation sama polyline daripada si rencana ini. Oke, udah ada nih. Nah, sampai sini kita kan mau bikin bendungan ya. Nah, menurut data itu tuh ada di yang ke A20. Nah, tapi ini masalahnya di sini nih. Kita mulai potongan A20 tapi nggak bisa. Kenapa? Karena keberatan si arkisnya. Berarti yang kita harus lakuin apa? Gimana cara biar si data ini tuh nggak terlalu berat gitu pas kita zoom. Either or nor kita bisa bikin yang pertama itu biar dia itu tuh pakai resample, biar si data bitnya nggak terlalu berat. Oke, ini ada loading sebentar. Nah, udah balik lagi dia. Ini tuh sekitar A20 tuh, ntar deh. Nah, yang pertama tuh kita matiin dulu base, terus yang merge nya kita matiin juga, sisa projected. Nah, di projected ini kita masukin dia ke resample. Nah, input rasternya kita pilih yang projected, outputnya resample. Outputnya itu, ntar kita kasih nama resample.div, resample underscore dem 30.div. Oke, kita ini pilih 30, ini juga pilih 30, masukin 30 pixel. Oke, sampelnya ongoing. Yap, we're done. Project kita matiin, terus kita base map dimatiin, kita bisa zoom. A20 tuh berarti ya sekitar ini, ntar daerah itunya. Oke. Next yang harus kita lakuin adalah biar kita punya data aliran sungainya, itu kita harus ke fill dulu. Abis ke fill tuh kita ke apa namanya, ntar ke flow direction, abis itu flow accumulation. Tapi ada masalah di fill ini kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal yang namanya environment, terus kita pilih ke
bukan bukan apa sih namanya tuh, bukan raster, bukan cancel, bentar, geoprocessing. Kita pilih ke environment, terus kita pilih ke bukan raster, bukan parallel processingnya, kita pilih ke nolin, terus kita oke. Nah, setelah ini baru kita bisa fill. Gunanya fill apa sih? Biar dia yang ngisi cekung-cekungnya gitu. Dari sampel ini kita masukin, outputnya kita namain fill .diff. So, oke. Nah, udah keisi tuh semuanya. Abis ke fill, kita ke flow direction. Flow direct. Oke. Inputnya kita pilih yang fill, outputnya kita flow underscore direction def. Ini gak usah ada yang diubah apa lagi. Oke. Alright. Nah. Oke. Nah, cara mengeceknya gimana? Yang penting dia kelipatan 2 dari 1, 2, 4, 6, 8, 16 ya. Pokoknya gitu. Oke, dari flow direction ini kita udah dapat datanya. Bisa kita ubah warna sih, tapi ya udah gak usah, gak terlalu penting, masih aman. Nah, lanjut kita ke flow accumulation. Di sini kita masukin yang flow direction, terus nah nih flow underscore accumulation def. Oke. Nah, sampai sini kita udah punya. Jadi yang tadi itu dimasukin ke sini. Nah, sekarang flow direction saya matiin juga biar nggak berat. Di flow accumulation ini kita bisa setting apa? Setting di value-nya. Bentar. Bukan gini. Nah, properties. Oh, yang tadi. Bentar. Simbology. Nah, di simbology ini tuh ada classify. Di classify ini kayak ya itu apa sih? Biar ada berapa banyak classify-nya, kita pilih dia buat jadi 2 aja. Yang ada air sama yang gak ada air. Terus bentar. Nah, di sini classify pilih 2. Terus si ini ya, di classification ya kita bawa dia agak ke pojokan sampai mendekati 0, tapi jangan sampai 0. Enough good. Oke, kita pilih dia jangan warna hitam. Nah, kita pilih dia putih, sedangkan dia warna biru buat si air. Oke, udah deh. Nah, ini si hasil dari tadi titik bendung. Nah. Oke, udah sampai sini, apalagi yang harus kita lakuin? Yang kita lakuin adalah bikin titik bendung. Nah, ini tuh di katalog. Dari katalog kita buka ke
kan yang tadi ya di output tuh bus, kita masukin deh dia new, terus kita pilih ke save file. Di save file ini kita namain titik bendung, terus kita edit koordinat sistemnya biar sama kayak di layer, terus klik oke. Nah ntar dia ada di sini, kita kasih warna yang lain dia, aduh mana, enggak bukan, langsung aja di sininya kita pilih dia warna merah biar jelas. Oke, nah terus kita lihat dulu ini di mana. Oh ini 20 ya. Nah, kita titik bendung ini kita kan belum bisa masukin, berarti kita harus ke editor toolbar, kita start editing, terus kita pilih yang titik bendung. Nah continue. Nah udah ada nih creation feature-nya, kita pilih titik bendung, udah kita pilih, terus pastiin dia ada di dalam sini. Nah terus kita klik and then kita matiin editor ya, stop editing, yes. Oke deh. Nah, udah beres ini semua, kita bisa ke snap PowerPoint yang ada di search. Matiin snap to PowerPoint. Pur. The oke. Accumulation raster. Oh. Ntar. Ini harus ke situ. Nah, flow accumulation-nya di sini. Oke. Ntar dia berbeda di sini. Ya, nah itu. Snap to PowerPoint-nya. Nah, udah beres, baru kita bisa ngapain? Delineasi dash. Oke. Si what, aduh kok belum ketik. Oke, flow directionnya masukin, terus feature point kita ini masukin, and then we're good ya. Dash, kita namain dash underscore bendung sit kurak. Salah cuy, ada. Okay, and then okay. Ya langsung ke detect semuanya. Oke, ini udah kebentuk, tapi kalau misalnya hitam itu jelek. Flow operation boleh matiin, ini juga boleh dimatiin. Nah, terus ini kan kita udah punya nih bentuknya nih. Kita ngapain lagi? Habis itu sekarang kita ke intinya bikin bentuk laporannya. Gimana caranya? Kita bikin si warna dashnya ini jadi yang satu warna aja. Nah, kita kelas pilih satu aja, terus kita pilih dia warna hijau, cocok deh harusnya. Coba, nah kita bandingin sama apa? Sama si base map. Terlalu kelihatan ya, terlalu kurang itu. Transparansinya nih bisa diatur. Ntar, set.
ini ke display. Transparansinya kita pilih 50 aja deh, coba. Ya cukup lah segini. Nah terus abis gitu kita zoom out, set. Aduh. Oke, segini enough lah. Ya cukup. Nah kita ke sini, layout view. Ini masih berbentuk A3. Bentar. Page print setup kita pilih ya ke kertas A3. A3. Terus kita pilih landscape dan oke deh. Nah sekarang kita sesuaiin ukurannya ya. Kita sebelum oke, bisa di zoom set. Nah kegedean. Oke, nah segini cukup. Terus kita masukin lagi shape. Nah di sini gak ada shape kan, aduh. Nah gak ada shape kan. Cara masukin shape nya gimana? Kita ke atasin, layout aja ke atasin. Kita bisa customize, terus kita pilih ke mana ya, raw close. Nah di sini kita bisa shape. Oke, terlalu ke pojok. Ini terlalu gede deh ya. Segitu cukup. Oke, nah kita kasih space sedikit. Oke, terus ini satu, kita properties, terus biar dia nggak ada colornya, no color. Outline kita kasih warna hitam, apply. Oke. Gak apa-apa lah. And then kita tambah lagi rectangle ya, buat di sini di atas dulu satu. Nah, kita copy paste, kita arahin pakai keyboard, bisa gak? Coba. Alright, kita atur deh dia. Oke, udah rapih. Nah, ini sama ini kita CTRL, kita properties, terus kita pilih no color, dan pilih black. Oke. Nah di sini ini saya mau coba masukin lagi apa namanya, insert dulu, terus kita pilih ke north arrow. Saya pengen masukin yang ini aja. Nah ini udah ada north arrow nya nih, set. Saya pengen dia warna putih. Apply. Oke, biar dia kontras. Segini cukup. And then selanjutnya kita oh ya, saya pengen koordinat sistem sih. This, dan saya pengen bukan koordinat sistem, apa, grid. Nah kita add grid. Next, 10 menit should be good. Oke, finish, apply. And then ya ini udah ada. Oke, ini udah beres yang sini. Terus kita tambah lagi dia insert ke scale bar. Kita pilih yang ini. Nah di sini ini tuh kan miles ya. So tapi kalau Indonesia itu pakainya kan kilometer. Kita ke properties, terus kita sininya pilih kilometers. Apply and then oke. Terus oke. Nah ini udah dapat. Tapi masalahnya apa? Nggak kelihatan kan? Masih apa namanya, terlalu bias. Ya caranya gimana? Kita ganti warnanya dia ke warna putih biar dia kontras.
Oke, nah terlihat sekarang mah jelas gitu. Nah, tapi di sini di grid itu masih ada masalah. Nah, cara ngabarinnya gimana? Kita lihat di sini. Ke properties kita atur biar si gridnya itu dia vertikal, yang kiri sama yang kanannya left and right, terus dia agak besar huruf ya deh 9 coba apply and then let it gone. Alright, good. Ini gedein lagi deh. Nah, tinggal gedein aja. Oke. Aduh, tapi tadi bagus. Cocokin. Oke. Aduh, perlu di zoom deh. Udah nyatu. Aduh. Oh, sabar, 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 sabar. Masih loading dia. Oke. Nah, yang ini juga cocokin. Udah aman. Oke. Setelah itu, apalagi yang harus kita lakukan adalah untuk menambah si new data frame. Nah, di data frame ini kita masukin apa? Ntar. Add data, kita pilih ke. Nah, ini kita pilih yang ini. Oke. Oke, masih load. Nah, ini udah beres loadingnya. Whoop, whoop. Loading again. Oh my god. Nah, saya mau pindahin si ini biar ada di sini. Nah, ini ya, gitu dulu aja. Nah, terus kita setting biar kita perjelas si ininya di sini. Nah, oke. Oke. Nah, tadi udah kita tambahin das bendung si Takuraka kan. Terus kita pilih ke ini lagi, shape file, shape. Kita kotakin, kita properties, kita atur dia biar gak ada fill color no color, terus dia pilih merah biar ke highlight. Nah, tapi terlalu kecil sepertinya, garisnya kurang berat. Kita tebelin 5. Oke, udah cukup. Nah, ntar kita lihat di sini. Nah, ke sini. Maaf. Nah, udah ada tuh, udah jelas terpang-pang di situ. Nah, ini kan ada koordinatnya juga. Ini juga kita bisa tambahin dia punya grids, maaf. Nah, grids oke. Ini saya pengen 5 juga deh. Gimana? Next. Finish. Apply. Ya. Oke. Oke aja kalau yang bagian itu. Nah, kurang rapi nih.
kita coba arahin biar dia ke atas juga sama right-nya. Oke, dia ke atas. Aduh, malah ke bawah yang kotaknya. Kecilin sedikit lagi. Aduh. Oke, cocok. Nah, udah. Ini si kotak. Oh. Oke, udah bagus. Nice. Kita insert legend. Nah, ini yang saya pengen. Nah, saya ganti style ya ke yang ini. Oke, kita perbesar dia. Nah. Udah cukup. Kita kasih judul di sini dengan apa? Teks. Ya. Das Sungai Das, oh bukan sungai. Bendung Sitakurak. Oke. It's good. Kita perbesar aja. Kasih dia 6 deh. Kurang besar sepertinya. 10 maybe good. Oke, coba pas gak di kotak. Ade. Oke, cukup ternyata. Nah, ini kayak kurang rapih nih. Oke, terakhir kita kasih logo. Oh bukan, nggak boleh gitu. Harus ke insert picture. Bukan. Nah ini. Oke. Nah, dan oke, udah selesai. Nah, terus tinggal kita ke outputin dia. Ya, udah ada semuanya. Udah cantik. And then tinggal ke export map, terus ke ArcGIS, ke output to bus, dan tinggal ganti namanya Das Bendung Sitakurak. Save. Oke, sudah selesai. Ini dia hasil outputnya. Hihi, ganteng banget dah.
Oke, sekian untuk tutorial ArcGIS kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiri Muhammad Mahmud dengan NIM 24500310056. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis debit banjir menggunakan HKMS. Oke, langsung saja kita buka HKMS-nya. Oke, setelah itu kita create new project. Kita kasih nama projectnya Sitakurak. Habis itu kita pilih mau disimpan di mana. Kita pilih ke documents, ya seperempat, terus kita pilih HKMS. Nah, udah, ini pastikan sudah metrik, bukan US Commissionary. Langsung kita create, terus kita create, kita ke komponen Basin Model Manager, kita add new uh, Sitakurak. Kita kasih nama Basin Model Sitakurak. Oke, sudah beres. Kita tambahin Terrain Data Manager-nya. Kita namain dengan dem Sitakurak. Oke, selesai. And then kita pilih di mana. Ini wajib harus dari data ArcGIS sebelumnya. Oke, kita ke ArcGIS. Nah, di sini di output tubes ini saya punya yang di sampel DEM30. Kita pilih. Oke, ini udah meters finish. Terus habis gitu kita oke selesai. Nah di basis model ini kita choose buat terrainnya pakai datanya Sitakurak. Kita save. Dia minta koordinat sistem basis modelnya. Kita kasih tahu kita pakai apa koordinat sistemnya. Kita pakai UTM 9647 Northern WGS. WGS and then select set and then boom keluar. Oke, setelah ini kita ke GIS, kita pilih posting sync. Oke, sync-nya udah ke proses, terus ke proses drainage. Ini agak lama, lumayan. Oke, udah beres. Terus kita ke identify stream. Kita pilihnya 5/50 kilometer, and then kita ke GIS lagi, kita pilih poinnya di mana kita pilih itu adalah titik bendung. Ini wajib juga harus dari yang apa namanya output artis. Soalnya tadi nggak kebaca. Oke, ada tuh breakpointnya. Terus kita kejis lagi di delineate elements. Kita namain sub scene reach junction yes. Breakpoint yes. Kita namain junction. Oke. Dan keluar subbasin apa-apanya. Terus habis itu kita ke yang ini kasih model vektor copy kita pilih slider. Oke, di sini yang kita mau lakuin adalah oke, pertama kita ke parameter. Parameternya kita pilih close-nya kita pilih yes. Kita pilih STS curve number. Oke, udah dipilih. Terus kita parameter yang tadi lagi STS curve number ya kita masukin dengan data yang udah ada di Excel. Ya, minta buat kita masukin initial abstraction, curve number-nya masukin, CN, curve number itu, ini curve use-nya udah kita dapat di kelas juga. Apply, class, bener nggak ya udah ke apply.
udah apply, udah di save juga, and then kita ke parameter lagi, kita transform change method, kita Snyder Unity draw graph, pilih yang standar, transformnya kita input juga like time, like time. Okay, picking coefficient. Okay, one, pause, save, parameter, terus space flow-nya kita pilih ke like bukan non ya, misalnya ada non routingnya kita pilih like time, jadi sini apply, close dan save. Oke, kita ke komponen, terus kita ke control spesifik meja, kita sebut namanya create, udah kita create, ada di sini, terus kita masukin dengan datanya yaitu 01 Januari 2005, terus start time-nya itu 00, terus 00, time-nya kita pilih 3 ya, Januari 2005, and then kita save dulu. Oke, lebih, aduh kok nggak bisa, kok nggak ke save. Jen, ada part-time yang 1 hour. Sip. Oke, terus kita komponen lagi ke time series data manager. New, kita kasih nama PSN 0067 jam. Oke, udah ada di time series datanya, and then yep, ini oke, ini manual entry yang sama. Nah, interface jam. Oke, terus kita ke sini. Tuh kita entry 1 Januari ya. Beres. Oke, save dulu. Sini aman. Table ya, kita masukin yang dari data yang udah kita hitung. Kita save lagi, jangan lupa. Oke, udah selesai. Ini kita ke komponen lagi, ke Material Geek. Terus habis itu add new. Nah, ini skala ulang hujannya. Berarti ada 2 tahun. 5 tahun. 10 tahun.
tahun, terus ada 25 tahun, terus ada lagi 50 tahun, terus ada lagi 100 tahun. Oke, dan ada di mana natural gue di sini. Oke, kita pertama isi dulu yang 2 tahun. Kita satu default, bahasa mulianya di yes kan di bagian ini karena slider biar on, terus override udah. Nah, ini kita pilih gauge yang PSA. Ini. Oke, terus kita buka lagi ke Excel buat masukin data yang log person 3 ini. Mana? Bentar. Ah, tar. Ini. Log person buat 2 tahun. Oke, kita copy. Oke, save. Jangan lupa. Ini aman. Oke, 2 tahun beres, 5 tahun. Oke, itu default. Terus kita kasih ini yes. Itu dia. Oke, terus di sini ya kita bisa isi. Aduh, agaknya ngelag dikit. Ada yang 5 tahun. Save. Kayaknya ada cara cepetnya deh. Oke. Yes. Yes. Coba bisa nggak ya? Oh, nggak di sini emang. Oke, kita coba di sini. Lama nggak bisa ternyata. Save lagi. 10 tahun beres. Terus kita 2 tahun beres. 25 tahun belum. Yes. Yes. Mana tadi yang 25 tahun? Oke. Oke. Save lagi. Terus kita ke yang 50 tahun. Alah, yang 100 tahun. Up. Save dulu. Oke. Dan yep. Kita save. Setelah semuanya selesai, udah kita input, terus kita sekarang ke compute. Simulation running 2 tahun, next, slider, next, 2 tahun, next, lanjut finish. Kita input yang tadi udah kita input 5 tahun.
10 tahun. 5 tahun. 10 tahun. 100 tahun. Oke, we're done. Setelah input-input ini, kita ke multiple compute, select all, compute, close. Kita lihat result. Ambil 2 tahun dulu. Sing satu. Kita lihat grafiknya. Aduh. Gak kayak gini harusnya sih. Ini ada yang salah. Kita harus cek satu-satu. Ini dia bilang ada di ordinate adjusted to equal unit volume. Oke, oke. Oh, ini nih. Ini nih. Invalid value for gauge. Berarti ada masalah di gauge-nya. Nah, oke. Normal. Mhm. Oke, aman. Aduh, ini yang salah. Oke. Should be. Mhm. Mhm, mhm. Ya, udah harusnya sekarang semuanya aman. Aduh. Mhm, 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 mhm. Kenapa ya? Iya, udah. Iya, iya, iya. Aduh, tabelnya kok hilang. Save. Padahal tadi udah diamanin. Bukan. Oh my god. Oke. Oke. The moment of the truth. Please God. Yes! Alright, let's go! Woohoo! Oke, 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 oke. Nah, kan ini udah ada nih yang 2 tahun, kita udah punya datanya. Tinggal apa? Kita entry sekarang ya. Bagian dari sini. Nah, bagian dari ini. Lah, lah kok. Nah, ini. Ini sing satu yang berapa tahun? 2 tahun. Oke, kita copy. Kita masukin ke si ini ya. Oke, cocok, 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 cocok.
Benar nggak inputanku? Lama. Ya, udah benar input. Nice, 2 tahun udah beres. Kita ke 5 tahun. 5 tahun ada sing satu. Eh, time series. 5 tahun udah 10 tahun. Oke, 10 tahun udah beres. Kita ke 25 tahun. 25 tahun sing satu. Time series. Uh, senang banget ini. Gila. 25 tahun beres. 50 tahun. Oke. Nice. Terus 100 tahun. Yap. Oke, udah dapat nih datanya. Terus kita udah dapat nih marksnya. Tinggal kita nentuin marksnya tuh di mana ya. Looks like ini enggak sih? Iya tuh, itu tuh. Kita kasih warna yang sama enggak sih ini sama ini? Oh, beda. Nah, udah. Terus kita udah dapat max flow-nya berapa? Kan ini tuh dari max yang ada di tiap kolomnya. Terus kita juga bisa dapat minfo di mana minfo itu sama dengan 5% daripada si max flow. Oke, infonya kita dapetin sebanyak sekian. Nah, jadi ini tuh apa sih? Jadi aliran debit yang terjadi di sink itu di mana? Sink itu kan di sini ya. Kurang lebih ada di breakpoint. Nah, itu sink kan, sink satu kebacanya kan. Artinya apa? Yang ntar bakal diterima bendung itu tuh akumulatif dari wilayah yang sebesar ini dia nerima, terus ntar dimasukin ke sini semuanya, ke sini ini. Jadi si EKMS itu ngitung perkiraan berapa banyak sih eh, apa namanya tuh air dari semua daerah resapan ini kalau dialirin ke sini dan ujungnya di breakpoint ini itu berapa gitu kan yang setelah kita udah pakai indikator cost number, terus habis gitu ada impervious dari tanahnya, resapan tanahnya berapa persen, dan lain-lain. Akhirnya kita dapat kalau misalnya dengan eh, situasi kala ulang 2 tahun, itu kita dapat data bahwa si airnya tuh, max flow-nya tuh kalau direkap di sini, ya ini sekitar 707 gitu. Nah, bisa kita lihat lagi langsung di sini grafiknya. Tuh ya 707-an, sekitar segituan lah itunya pasti yang terjadi gitu. Oke, ini data ini ntar bisa kita pakai buat di aplikasi setelahnya yaitu adalah Hekras. Ini tuh ibaratnya data awalnya gitu. Debitnya berapa yang diterima. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiri Muhammad Mahmud dengan NIM 24500311056. Kali ini saya akan melakukan pemodelan banjir sungai satu dimensi dengan Hekras.
Oke, kita langsung saja buka Hackrasnya. Terus kita pilih new project, kita pilih tempat yang dia akan pakai menyimpan. Oke, oke. Terus kita add new folder, kita bikin Hackras. Kita kasih nama Sitakura. Oke, oke. Terus kita ke Rasmapper. Di Rasmapper ini kita add train buat ngasih tahu tempatnya di mana. Oke, ini di close, yang ini, tapi yang ini dimasukin. Kita itu pilih si ini tuh berdasarkan data output dari ArcGIS yang kita pilih pakai field. Oke, create. Oke, oke, dan nah ini kita udah dapat dasnya. Sekarang kita harus ada tambah map player di mana kita masukin peta situasinya. Oke, create a new ya ini reference layer, add reference layer. Kita masukin dari project dari ArcGIS. Aman nggak ya suaranya? Tapi aman, cek cek. Oke, kita pilih ke outputnya. Bukan titik bundung. Maaf. Itu. Nah, ini peta situasinya. Oke, kita scroll down. Harusnya ada langsung. Nah, ini kenapa? Bentar, kita coba hapus. Bukan. Oke. Karena nggak ada jalan lain, kita buka ArcGIS, kita minta dia ngeluarin peta situasinya aja. Polyline, terus kita ke bentar, export data. Kita pilih di ini aja. Oke, kita buka lagi Hackrasnya. Kita lihat sudah ada belum? Oke. Ya, udah ada. Oke, masalah file dikit tidak mempengaruhi. Oke, terus kita pilih lainnya maybe dark orange, good. Oke, dan terlihat jelas itu kayak nggak terlalu bias. Nah, selanjutnya gimana kalau kita bandingkan dengan hybrid dari Google? Oke. Nah, keluar. Ternyata penempatannya sudah betul. Artinya ya loading agak lama. Cukup wajar soalnya agak berat. Oke, ini semuanya pas banget ya sama si petanya. Oke, udah berat, udah cukup. Kita matiin. Oke, kita fokus lagi ke uh, session selanjutnya. Session selanjutnya itu kita mau bikin si apa namanya?
si patok-patok, yang jelas patok-patok dulu, patok-patok buat di beberapa tempat. Yang pertama itu patoknya kan kita udah tahu nih, ini kemungkinan bendungnya tuh ada di sini. Nah, gimana biar cara kita nggak salah-salah? Itu caranya gampang. Kita buka aja AutoCAD. Nah, AutoCAD daripada file yang peta situasi. Nah, ini peta situasinya. Nah, di mana sih titik bendungnya? Titik bendungnya itu di A20. Berarti adanya di sini dong. Nih ya, di sini. Ini jadiin patok utama. Nah, selanjutnya itu kalau menghitung buat bendung itu 1 kilometer ke hulu, 1 kilometer ke hilir. Nah, kalau nggak salah itu hasil perhitungannya tuh sampai B2. Di mana itu bisa divalidasi lagi dengan hasil data yang ada di cross section yang telah kita dapatkan. Nah, itu nyampe B1. Berarti cuman nyampe sini data yang ada. Berarti nggak nyampe B2. Ya, nggak nyampe B2, cuma nyampe B1. Berarti 1 kilometer ya, perkiraan ada di sini. Gitu ya. Terus, ntar dimulainya dari A32. Bener gak di A32 sih? Gitu kan. Kita lihat A32. Iya, ada di A32. Dan, kalaupun kita melihat dari Google, oke, di sini kebetulan ada bendung. Nah, ini bukan ada bendung, ini tuh ke jalan. Sini ada jalan. Oke, loading. Memang agak berat sih kalau pakai Mac player gini tuh. Kurang lebih, tak, itu sama satu lagi. K32 tuh di sekitaran sini deh. Ntar ya, kita cek ulang. Kalau sudah terlalu jauh. eh oh, udah terlalu jauh saya. Berarti harusnya agak di kesinian, ke atas. Maaf, ini awal. Ya, kurang lebih ada di sini nih. Berarti, ini ada apa nih? Ada bendung. Berarti ngepas. Bendung Sitakurak. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalau kita ngelihat seperti ini akan menjadi sangat bagus, sangat valid artinya. Oke, ini satu dua, B1, ya B1 ada di sini lah kurang lebih ya. Berarti iya, B1 ada di, bentar lakukan yang, saya perlu lakukan yang, nah ini, iya ini P1, ini B1, oh iya ini B1 berarti, iya benar, cross sectionnya ke sini. Oke, selanjutnya kita mau lihat bendung yang titik bendungnya itu di mana sih yang tengah tuh? Titik bendung yang tengahnya tuh di sini nih. Berarti di sini dimulainya. Nah, ini. Oke, kita udah tahu. Yang penting kita udah tahu di mana sih titik-titiknya. Gitu. Nah, selanjutnya, aduh, maaf. Yang harus kita lakukan adalah kita ke geometri. Kita checklist dulu di geometri. Terus kita create new geometry, kita pilih, kita namain das, kita kurang. Oke, close. Yap, yap, yap.
Nah, edit geometri. Nah, di sini saya bisa untuk profile lines, terus saya pilih. Ini saya mau buat apa? Patok. Tujuannya pertama berarti di sini nih patoknya. Set, set, ESC. Terus kita pilih patok A20. Oke. Terus di sini ini hulu ya. Ini masuk gak? Ntar ke Excel 32 ya. Ini banget. Eh, hulu. Aduh, hulu. Nah, oke ini hulu. Kita simpan juga hilirnya. Hilirnya nggak boleh sampai salah. Kita cek di sini. B1. B1. Oke, ada B1. Duh, maaf. Up. Cancel. Yang mana B1 tuh? Yang ini banget. Ini banget. Ya, udah percis. Pokoknya nggak boleh salah. Soalnya kalau enggak, kita nggak punya datanya ntar. Pilih. Oke. Nah, sebenarnya yang harus saya lakukan adalah mengecek dari patok menggunakan apa? Menggunakan tools ini ruler dari sini ke 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 sini 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 sini. Harusnya tuh 1 kilometer ya. Nah, whoops, kebetulan ini tuh cukup ngepas ya. Di sini tuh ngepas banget. Nah, kalau dikesiniin ntar eh, terlalu berlebihan. Emang lebih lebih lumayan agak ngepas, tapi yang dipermasalahkannya adalah eh bentar. Yang dipermasalahkan adalah saya nggak punya datanya untuk yang B2 karena datanya cuma nyampe B1 gitu. Oke, selanjutnya kita bikin reverse. Nah, aliran ini yang kita gambar sekarang itu harus ngepas ya. Dari awal hulu sampai ke hilir, bukan dari hilir sampai ke hulu. Kalau nggak ntar kebalik. Nah, oke, kita mulai bikin dari, gak apa-apa dilebihin dikit juga. Nah, gitu. Oke, nice. Kita agak jauh biar lebih gampang nariknya. Oke, 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 oke. Ikutin aliran sungai ya. Nah, ini cukup sampai sini. Tadi ada lebih. Nah, kita namain eh, aliran sungai. Oh, maaf. Ini malah ke profilan ya. Harusnya saya ke reverse ini tuh. Duh, salah. Ini reverse-nya tuh dari sini. Oh ya, nice. Oh ya, bikin lagi kayak tadi. Ah, cukuplah segini. Ini kita namain Sungai Silahap. Terus, oh Silahar, maaf. Terus kita namain ini Sungai Utama. Ah, ya. Nah, oke. Aliran sungai udah jadi, patok udah jadi, tinggal kita ngapain? Ya, bikin cross section. Nah, untuk bikin cross section ini, kalau buat untuk sungai itu dari kiri ke kanan. Tapi itu kalau misalnya aliran kita tuh naik ke atas. Nah,
Sekarang itu kejadiannya kan turun ke bawah dari sana nih, dari pojok kanan atas turun ke bawah. Berarti yang kita harus lakuin adalah bikin cross sectionnya bukan dari kiri ke kanan seperti gini, tapi dari kirinya tuh di sini gitu. Jadi kita ngikutin profil penampang. Nah, nah, kebetulan karena saya tidak mau salah lagi, saya pengen coba samain sama yang di sini gitu kan. Nah, ini berarti B1 ya. Ini B1, ini P1, terus ini A1, A2. Oke. Yuk, kita sambil hitung deh. Tuh, eh, kok reverse? Cancel. Kok cancel? Satu, dua. Oh ya, hilirnya juga kita masukin. Cross section hilir. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Nah, ini tidak terlihat, tapi ada ini tuh. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Alhamdulillah. Tas beres. Nah, iya. Oke, cross section udah beres. Wah, udah beres. Sekarang apa yang sudah stop? Yap, save edit. Selesai. Yeay, beres. Ya, aman lah. Save. Terus kita exit. Yes. Nah, udah nih, beres nih. Terus kita lari ke mana? Kita lari ke cross section yang udah tadi digambar. Terus open, geometry data, pilih yang ini. Oke, keluar deh dan aliran sungainya bener tuh gitu. Sekarang apa yang harus kita benerin? Kedalaman dari cross sectionnya dilihat dari mana? Dari sini. Nih ya. Berarti
Sekarang kita ke bukan ke mm, mm, bukan channel, bukan. Bentar. Kita harus ke kalau section data kan. Oh ini cross section. Aduh, gak kelihatan. Ah, ada aja. Nah, kita bisa lihat mulainya di sini nih. Berarti, nah, karena saya pengen multitasking, jadi ini aja ya. Nah, gitu. Saya soalnya orangnya pelupa, jujur. Aduh, malah ketutup juga. Ya, gini. Terus ininya, ininya di sini. Nah, gitu ya. Jadi enakan. Oke. Kita mulai dari das yang A32. Kita cocokin sama yang di sini. A32 di mana? Nah, di ujung. Berarti benar. Kita mulai dari sini. Nah, sama pengeditan ini ya. eh, Gini aja biar cepat. Terus apply data. Nah, meter right banknya hilang gitu kan. Tak sesuai. Saja kita jalanin aja dulu. Nah, berarti yang ini sekarang. Aduh. Oke. Ini tuh jadi sebenarnya tuh data yang udah dari AFIS, udah dari AFIS dari output dari si, bentar, output dari si Tuagapat mak mak bentar, output dari si apa namanya 27, harusnya ini 27 Tuagapat mak udah 8 ya. Tuagapat mak tua Tuagapat, oh iya benar, mak Tuagapat mak, oke. Ini harus benar fokus soalnya ini tuh data yang dari AutoCAD ya. Oke, ini udah belum sesuai. Hmm.
Ah, bentar. Oh, belum. Eh, ini belum. Udah bener gak boleh gak fokus di sini. Aduh, lupa. Ini benar, udah benar belum ya? Oke. Oh, ini udah benar. Nah, balik ke atas ya. Fuh, cancel. Gak ke bawah lagi. Aduh, again.
Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, pasnya. Alhamdulillah ya, pas. Huh, agak. Oke, oke, perfection udah beres. Nah, kita break adan dulu. Oke, tadi kita setelah break adan, kita lanjut lagi. Nah, di sini ini ada yang masalahnya itu ada di si bagian ini nih. Si apa namanya tuh lupa lagi. Aduh, namanya tuh cross sectionnya tuh si apa banknya nggak sama, nggak sesuai. Makanya kita coba edit di sini graphical oh ini channel bank location. Bentar. Eh, ah, graphical cross section edit. Nah, ini. Nah, kita atur si right bank-nya biar sesuai sama si ininya ntar. Oke. Ini dari bawah ke atas. Nah, oke. Sini, di sini. Di situ. Oke, cocok. Cocok tinggal yang ini. Ah, dia di situ, dia di sini. Oke, cocok. Oke, pengen diatur-atur aja. Ya, masuk si penampang sungainya. Ups. Oke.
Oke, dikit lagi. Oke, selesai. Masalah red bank. Terus tadi kita tuh sebenarnya harusnya edit menunya ya. Pilih value ke 0. Oke, sudah menu. Oke, ke sini kita edit copy invert, copy invert, terus kita ininya value skip 300. Dan oke, selesai. Di sini saya pengen save as. Oke. Stop loss. Oke, secara penampang geometrik udah, tinggal nambahin unsteady flow datanya. Sini kita pilih ke flow hidrograph. Kita di sini tak nggak benar. Yang ini flow hidrograph. Oke. Oke, enter table kita pilih oke. Sama yang harus kita masukin itu adalah si data yang udah kita buat di Excel. Study flow kita pilih ke sini. Nih hasil yang tadi ya. Kita pilih yang Q2 tahun. Tuh, sip. Aduh, malah sip lagi. Sip. Oke. Aduh, bentar. Udah benar ya? Ya, udah benar. Dah, aman. Oke. Nah, terus di sini kita pilih yang force loop-nya 0,01. Terus si dia min flow-nya itu dari yang sini. Min flow yang 2. Oke, terus udah aman. Interval time 1. Oke, oke. Oke, graf itu kita udah input datanya. Setelah kita input datanya, di sini kita bikin 0, lalu di sini 0, lalu kita sini klik, sini sahan CTRL, terus kita interpolate. Nah, terus kita klik OK. Setelah kita klik OK, nah ini kalau yang ini normal depth 0,01 juga. Oke. File Q2. Jadi filenya udah dapat, terus kita tinggal ke sini. Analisis. Kasih shot tadi ya, Q2. Ini geometrikalnya, nyalain semua sama power processor. Terus starting date-nya kita pilih 2005 sesuai ini.
tanggal 3. Oke, di sini udah aman semuanya. Terus kita ke starting time-nya 0004 kali. 30004 kali. Terus di sininya tuh kalau nggak salah tuh 1 minute, 1 hour, 1 hour, ya, udah. Terus kita ke sini. Oke, tadi udah nyampe sini, udah on. Advance step-nya kita masukin 0,9 sama 0,4. Terus ID fix-nya is local partial itu. Oke, okay, good. Ya, udah selesai. Tinggal compute. Save dulu. Gitu, mantap. Oke. Compute. Ya. Alhamdulillah ada bencana. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Alhamdulillah. Oke, bisa kita lihat ini. Kita play. Gimana aliran compute. Oke, hasilnya gak akan terlalu berbeda. Ya, sama aja. Oke, oke. Nah, gitu. Jadi, yang kita perlu tuh outputnya ini. Apa sih ini tuh? Ini tuh ibaratnya tuh berapa banyak sampai berapa air yang flooding di sini gitu. Saat terjadi hujan. Aliran sungainya tuh bagaimana sih? Nah, ini tuh penampang melintang atau memanjang gitu kan di sini tuh. Penampang memanjang daripada sungai yang kita lihat. Nah, gimana sih efek daripada hujan 2 tahun? Ntar kalau ini contohnya 2 tahun, kalau yang 5 tahun gimana, kalau yang 10 tahun gimana, yang 25 tahun gimana, yang 1 tahun gimana. Nah, ibarat kalau misalnya di aplikasi SWMM, ini tuh lebih ke konduitnya lah, ibaratnya lagi dilihat konduitnya, gimana keadaan airnya gitu. Saat kondisi hujan begini, dengan kondisi penampangnya bagaimana, yang tadi sudah kita input di geometri, terus kondisi aliran sungainya tuh alurnya kemana dari yang mapper, kondisi tanah dan lain-lain, kita masukin di situ. Terus abis gitu kita kondisi hujannya, gimana kondisi hujannya di unstable data atau banjir gitu kan. Nah, terus baru kita simulasiin. Jadi benar-benar di sini tuh kita input semua data secara fisik untuk di compute, untuk dihitung di dalam Hackclass ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.